Lalu bagaimana mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang sebuah bank BUMN ini? Kita akan bahasnya bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih diundang. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kita apresiasi Polri nih yang sudah sebenarnya cepat sekali mengungkap siapa pelakunya gitu ya. 15 orang sekarang sudah ditangkap, jadi tersangka. Dan 4 aktor utamanya ini sudah ditangkap juga di Solo dan PIK. Ini kita sangat-sangat apresiasi. Tapi yang publik pertanyakan nih sampai sekarang, motifnya tuh kok nggak diungkap-ungkap gitu sama polisi. Jadinya meluas di mana-mana, terutama di media sosial begitu. Kita kan juga perlu mendudukan perkara ini dengan jelas. Bagaimana publik Pak? Itu selalu pasti tanya-tanya ya kejanggalan-kejanggalan. Pengen tahu jawabannya cepat. Ini tantangan polisi di dunia medsos sekarang ini memang. Betul. Dan kasus ini menurut saya juga takjub juga waktu itu. Takjub dengan ketangkasan daripada pelakunya itu. Segitu hebatnya kayak terlatih itu waktu pertama kali saya ngomongin masalah ini. Dan kemudian banyaknya dan kemudian seakan-akan terorganisir. Betul. Karena kan ada, dulu saya pernah itu saya mendengar. Ada kelompok pengintai, ada kelompok penculik, ada kelompok eksekutor. Dan ada kelompok yang intelektual dadernya kurang lebih kayak gitu. Cuman saya nggak menduga secepat itu mereka ketangkep kayak gitu. Itu makanya kita apresiasi itu. Setelah ketangkep sekarang ini polisi tugasnya adalah sudah ada pelakunya sudah lumayan nih ya. Sekarang tinggal polisi itu mencari alat-alat bukti yang lengkap untuk menentukan siapa berbuat apa. Betul. Dia harus menerangkan itu selama ini. Kalau untuk motif sekarang ini ya, mungkin kalau kita kejar ya mungkin hanya bisa sementara saja karena pasti mereka pelaku itu pasti tidak akan segera mengaku iya begitu ditanya iya saya berbuat gini begini. Apa karena pelakunya banyak gitu Pak? Iya, semua pelaku kejahatan itu Pak ya pasti tidak akan mengaku apa yang telah dilakukan atau kalau tidak dibuktikan yang menjurus kepada ini loh buktinya kayak gini berarti Anda gini gitu. Kira-kira begitu. Sekarang contoh saja seperti yang menculik itu. Yang menculik kan katanya kan dia dijanjikan dibayar. Dibayar tapi saya kan cuma dibayar untuk menculik, nggak tahu kalau itu dibunuh. Makanya sekarang kan dia juga minta maaf kan. Saya nggak mau dilibatkan ini sebagai suatu kasus pembunuhan. Contohnya kayak gitulah gitu ya. Artinya gini, kalau begitu apakah dari 15 orang pelaku ini, tersangka ini sudah ditangkap oleh polisi ini, kalau begini polisi belum mau mengungkap motif, apakah biasanya ada ketidaksesuaian keterangan antara satu sama lain? Dia pasti akan polisi gini ya. Orang ngomong gini pasti akan di cross check dengan yang diomongkan gitu. Kalau itu berkesesuaian maka bisa masuk dalam catatan lu ceritanya begini. Nanti akan cross check lagi dengan yang sana. Maksudnya itu ada ingin mengetahui bahwa ini posisinya dari 1 sampai 15 ini posisinya apa? Ini posisinya apa? Kan gitu pasti akan di cross check terus tiap hari. Sehingga nanti bisa dikembangkan ceritanya yang sesungguhnya ini yang betul-betul intelektual dari ini atau siapa ini perannya apa. Kira-kira sekarang baru pada tahap itu sekarang untuk pendalaman itu. Pak Adrianus, tanpa ingin mendahului juga nih ya motif yang belum diungkapkan oleh polisi, tapi berdasarkan anatomy of crime yang sudah dipaparkan oleh polisi begitu, biasanya kejadian-kejadian seperti ini motifnya apa ada latar belakang ingin menguasai sesuatu dari korban atau bagaimana? Ya itu juga begitu udah terungkap itu juga memang membuat saya juga jadi kok segini amat gitu ya. Kenapa? Karena saya bayangkan pada awalnya Mas ya, terjadi apa yang kita sebut sebagai kidnapping for ransom namanya. Penculikan untuk tebusan. Ini praktek yang banyak sekali terjadi di negara tetangga kita juga ada, di Asia Barat juga ada gitu ya. Dan itu amat menentukan barometer keamanan kota. Orang lalu akan takut ya dengan bahaya diculik tadi dalam rangka untuk mendapatkan tebusan. Ada lagi model lain yakni kidnapping as a simbol terhadap yang namanya gang war. Ya jadi saya berkelahi dengan Anda, maka kemudian saya culik anak buah Anda, saya bunuh dan kemudian saya kirim kepada Anda sebagai satu simbol bahwa jangan main-main ya dalam rangka daerah ini milik saya gitu ya. Nah, dua hal itu kelihatannya tidak terjadi gitu ya. Tapi toh tetap tersedia kemungkinan yang tentu akan dijawab belakangan. Apakah memang ini penculikan murni dalam arti bahwa memang ada satu hal yang mau diambil dari sang korban, dengan kata lain keterangan yang mau diambil atau pengakuan. Maka tadi kalau dikatakan bahwa eksekutor itu lebih, apakah eksekutor dalam arti bahwa dia yang akan menginterogasi, atau eksekutor dalam arti dia akan menghabisi dalam arti mati gitu ya.
Atau yang terjadi adalah memang diculik untuk dibunuh. Masih dua kemungkinan nih, begitu ya. Kenapa? Karena kalau menculik untuk membunuh, kenapa harus pakai cara segede ini, gitu ya? Nah, yang lebih mungkin adalah adalah mengambil untuk diambil keterangannya, dikorek pengakuannya dan seterusnya. Mungkin juga nanti pada akhirnya dibunuh ya. Tapi ada jeda. Nah, kita kembali pada teori intelijen ya, bahwa dengan melibatkan banyak orang, Pak Arianto ya, maka makin risky tuh, gitu ya. Betul. Ya, tapi dalam hal ini nampaknya juga ada kemungkinan begini, mungkin juga si pelaku si dadernya ini juga ngerti bahwa oke lah dia libatkan banyak orang, tapi kan dibagi-bagi gitu ya. Dengan kata lain ada pembagian yang kita sebut sebagai cluster tadi, di mana one cluster tidak tahu yang lain begitu ya. Satu sama lain tidak berkomunikasi. Tapi ternyata tidak rapi, jorok gitu ya. Jorok gitu ya. Nah, saya ambil analogi dengan konteks teroris, di mana satu cluster itu betul-betul nggak tahu dengan yang lain dan betul-betul dia bertahan betul dengan ketidaktahuannya, bahkan bersedia untuk dihukum. Jadi dalam hal ini memang militansinya ternyata hanya seujung duit itu. Ya, gitu. Makanya ada pengakuan tadi dari salah satu kuasa hukum pelaku begitu, bahwa tidak ada niat sebenarnya untuk mengeksekusi, hanya artinya tidak tahu untuk bahwa si korban ini akan dieksekusi. Kami hanya bertugas untuk menculik saja. Apakah klaster-klaster itu juga yang dikatakan tidak berkomunikasi itu tadi? Ya, kan semuanya tergantung pada sang dader kan. Jadi dader memerintahkan, tapi ternyata di lapangan kan kemudian lalu ada yang tidak sesuai dengan perencanaan lah begitu ya. Makanya kemudian berlangsung tidak smooth. Atau yang kedua adalah bahwa memang pelaku-pelakunya ini bodoh ini. Jadi bayangkan, saya kira tidak ada orang yang berpendapat bahwa menculik, mengambil paksa di siang bolong di tengah tatapan CCTV itulah sesuatu hal yang hebat gitu ya. Jadi dengan kata lain, dengan diawali oleh kebodohan yang satu, maka seperti domino kan langsung berkaitan dengan yang lain-lain juga begitu. Makanya ini kaburnya juga mencar-mencar nih, nggak terorganisir. Biasanya kan kalau terorganisir juga kaburnya juga terorganisir lah ya, ditempatkan di mana. Nah, saya ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, kalau sekarang polisi sudah mengungkap profil ya, ada profil otak pelakunya ini, akun pelakunya. Dia itu seorang pemilik bimbingan belajar katanya, lalu profil di daerahnya di Jambi, dia itu seorang yang dermawan begitu. Ini maksud polisi mengungkap profil ini juga, apakah juga ngetis gitu ya, memberikan kode bahwa motif ini masih belum bisa disimpulkan karena ya profil pelaku juga tidak mencerminkan seorang pelaku pembunuhan begitu kira-kira. Kalau pengalaman saya dari penyidikan itu Pak ya, untuk mengejar seseorang untuk mengaku pada perbuatannya sesungguhnya itu butuh waktu Pak. Tidak bisa dalam waktu 1 hari, contoh kasus Sambo itu aja lah dulu. Itu kan menggalinya itu sampai butuh 1 bulan baru kemudian ada justice kolaborator itu yang ngomong. Apalagi dalam kasus seperti sekarang ini ya. Ini beruntung karena apa? Dari kelompok yang gede itu hampir semuanya ketangkep kan. Sekarang tinggal mencocok-cocokkan mana cerita yang sesungguhnya terjadi. Saya yakin polisi sudah mengantongi itu motif apa yang itu ya, mengira-ira lah gitu. Tapi dia tidak mau mengumumkan karena masih khawatir bahwa keterangan yang didapat selama ini pasti semua masih belum keterangan yang sesungguhnya. Jadi sekarang ini menurut saya masih cross check terus ya, pendalaman terus untuk mengetahui, karena begini ini sangat aneh gitu ya. Kenapa melakukannya begitu terlatih, tapi kok kemudian larinya kok model tradisional. Ya, itu kan tadi. Itu kan pelaku tradisional itu kalau misalkan habis ini pulang ke kampungnya. Nah itu kan. Jadi nggak seperti seorang profesional kan seakan-akan. Itu yang sampai sekarang saya sendiri juga nggak habis pikir kok sesimpel itu gitu loh. Tapi yang jelas ya sekarang ini pelaku semua ini kelihatannya semua pelaku bayaran. Nah ini ngomong-ngomong soal pelaku bayaran, Pak Arianto, dari 15 pelaku ini mereka memang dibayar, tapi apakah mengenal satu sama lain atau berkomunikasi atau tidak? Berkaitan tadi sepertinya dugaan dari Pak Adrianus ini tidak terorganisir atau tidak berkomunikasi lah begitu. Nanti akan saya tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total Pak bersama kami. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food.
Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Happy banget jadi ayah. Momen si kecil nyaman bermain dan bebas bergerak selalu ditunggu. Karena pakai Baby Happy, popok anti ruam yang daya tampungnya 500 ml. Yuk pakai Baby Happy Body Fit Pants, popok anti ruam. Wingscare. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, pertama 100% food grade. Lion. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Wingscare. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Lion. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialist. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke staf ahli Kapolri Pak Arianto Stadi. Pak Arianto, soal tadi 15 orang tersangka ataupun pelaku yang sudah ditangkap polisi ini. Kalau dikatakan Pak Adrianus tidak berkomunikasi, oke lah tidak berkomunikasi. Tapi kalau informasi dari penyidik misalnya, apakah mereka saling berkenalan atau saling kenal satu sama lain itu bagaimana Pak komunikasi? Kalau saya malah dengarnya dari keterangannya advokat yang mengadvokati 3 orang yang diduga penculik itu ya. Dia kan hanya ini orang-orang ini tadinya kan cuma dijanjikan cuma mengambil doang itu, nggak ngerti kalau itu mau untuk dibunuh ya. Dan dia kaget ketika sampai sana ternyata beritanya kayak gini kayak gitu. Makanya sampai pengacaranya juga meminta maaf bahwa klien saya ini tidak terlalu bersalah lah kan gitu kan. Dan itu biasa seorang advokat pasti akan sekecil mungkin apa yang diadvokati itu bisa kan dihukum yang berat kan gitu kan. Nah, tapi yang jelas Pak, antara klaster yang antara klaster yang tugasnya itu mengamati, kemudian menculik, kemudian yang eksekutor itu pasti tidak akan tidak ada hubungan saling mengenal. Mungkin mengenal ya satu sama lain, tetapi dia nggak ngerti yang ini nanti ditugasi apa itu pasti nggak ngerti. Dan itu
dalam tanda kutip ya, dalam hal ini melakukan kejahatan dan bertindak fatal untuk mereka sendiri masing-masing gitu ya. Ya buktinya advokatnya kayak gitu, dia nggak terima kalau anak buahnya. Dan hingga saat ini juga sepertinya kuasa hukum masing-masing yang ada 3 klaster yang dikatakan sendiri-sendiri kan sendiri-sendiri, tidak ada advokasi yang berbarengan begitu ya. Nah, Pak Adrianus, kalau melihat profil pelaku sebagai otak ya, kita bicara otak pelaku ya, sebagai pemilik bimbingan belajar begitu, ataupun seorang yang punya kondisi latar belakang ekonomi yang cukup baik begitu. Lalu juga di satu sisi ini seorang kepala cabang bank BUMN yang juga punya posisi prestisius begitu. Nah, kalau dia lihat aktor pelaku dan juga korban yang sama-sama punya, ya boleh dikatakan high profile sebetulnya. Ini modus kejahatan seperti apa yang bisa kita simpulkan sementara ini kalau biasanya? Jadi kalau kita bicara mengenai motif, maka mesti dibagi 2 nih. Pertama, motif tentang pembunuhannya sendiri. Tadi saya katakan bahwa ini penculikan yang kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan atau pembunuhan gitu ya. Atau motif terkait dengan hubungan di antara keduanya. Ini yang menurut saya sama sekali belum jelas, Pak Arianto. Ya, bagaimana caranya sehingga kedua orang ini berhubungan? Apakah dalam konteks hubungan bekerjaan, dengan kata lain saya sebagai banker dan Anda sebagai customer yang akan minta kredit misalnya, atau sebagai teman pertemanan dalam arti ya circle biasa gitu ya, atau apa sebetulnya? Nah, mari kita bayangkan bahwa si hubungannya adalah hubungan kerja, dengan kata lain profesional gitu. Ya si pelaku ini meminta kredit begitu ya. Maka kan tentu masalahnya adalah pada saya mau mengabulkan atau tidak begitu ya. Atau misalnya proposalnya tidak layak tapi kemudian saya kabulkan. Dengan kata lain ada semacam ketidaklayakan tapi kemudian saya terima begitu ya. Atau ada hal yang lain. Nah, ini yang perlu kita lihat nih. Tapi masalahnya adalah bahwa pada saat ini menurut saya atau menurut kita sebagai pengamat rasanya agak tidak enak untuk mengimplikasikan tentang korban, karena apakah korban itu memang terlibat atau tidak, itu saya kira kita menunggu saja di kepolisian. Sebab rasanya kalau misalnya betul-betul bersih, dengan kata lain betul-betul tidak terlibat, maka kenapa harus dibunuh gitu ya. Perhatikan bahwa fraud adalah satu hal, tapi fraud dengan kekerasan adalah hal yang amat langka loh sebetulnya di Indonesia. Jadi ada banyak sekali fraud di Indonesia. Ada kata lain insider atau orang dalam yang lalu melakukan penggelapan macam-macam mulai dari yang tingkat gedung sampai tingkat tinggi. Tapi begitu kemudian diketahui lalu ya udah diam semua. Karena umumnya kan kelas menengah ya yang begitu diberi sanksi semua diam, semua takut gitu ya. Tapi bahwa kalau ini adalah terkait dengan fraud saja internal misalnya, maka mestinya juga begitu. Nah, kenapa kemudian lalu bisa kemudian berentet dengan kejadian seperti ini? Apakah memang dalam hal ini si pelaku itu memang betul-betul murni dendam, ya nggak merasa rela dibuka? Masalahnya adalah bahwa biasanya kalau kemudian dibuka kasusnya oleh satuan pengawas, umumnya semua terima tuh, gitu ya. Atau dibuka oleh atasannya. Nah, kenapa kemudian ada yang dibuka lalu nggak terima? Ini apa ya, gitu ya. Nah, itu yang saya kira masih menjadi semacam pertanyaan yang kita tunggu dari kepolisian. Demikian. Ini masih puzzle lah boleh dikatakan. Tapi gini lah, Pak Adrianus, kalau dari perspektif psikologi forensik, saya ingin tanya juga, mengapa pelaku memilih modus penganiayaan yang boleh dikatakan brutal ya, ini dengan benda tumpul, kadang-kadang luka benda tumpul tadi yang diungkap oleh polisi. Dan pembuangan jasad di area terpencil ini kan termasuk yang ya cukup brutal lah begitu dilakukan oleh si eksekutor. Mengapa modus ini yang dipilih? Begitu? Modus operandi ini yang dipilih? Saya setuju dengan Pak Arianto, dampaknya ini memang karena terlalu yakin ya. Terlalu yakin diri, terlalu percaya diri, dan tidak menerima pandangan orang lain. Jadi dengan kata lain si aktor ini sibuk dengan pikirannya sendiri, tidak mau menerima ada second opinion. Dan di pihak lain ada orang-orang yang ya tinggal iya saja mengikuti perintahnya tanpa lalu bisa memberikan semacam masukan bahwa Pak begini bahaya dan seterusnya. Nah, maka jadilah lalu kemudian modus yang kemudian dengan mudah bisa ketahuan. Mungkin begitu. Gitu. Baik. Saya coba tanya ke Pak Rianto juga dari perspektif memastikan keadilan bagi keluarga korban juga nih Pak Rianto. Ya. Polisi juga kan harus menghadirkan itu, keadilan bagi keluarga korban. Kira-kira untuk memastikan hal itu yang menuntut hukuman seberat-beratnya keluarga korban ini, bagaimana polisi seharusnya mengkomunikasikan itu kepada korban dan juga kepada publik? Kalau seperti kayak gini ya, ini polisi kepada korban tidak ada sungkan-sungkan lagi untuk mengkomunikasikan apa adanya yang terjadi. Justru pada posisi kayak gini nih, polisi kalau mendekati korban ingin mengorek kira-kira apa masalah pribadi dari korban itu. Beda dengan kalau yang kasus kemarin kan karena masalah pribadi kemudian menyinggung ini sehingga bisa ditutup-tutupi. Kalau sekarang kan ini karena jelas dibunuh.
Itu korban. Orang yang baik dan kemudian korban. Pasti dari pihak korban menghendaki ini siapa pelakunya harus dihukum sesuai dengan setimpal dengan ini ya kan. Nah, makanya itu sekarang polisi harusnya ya ini sangat intens sekali untuk mengetahui apa permasalahan yang korban ini. Ya. Kalau dugaan saya ya ini kalau sampai ini ada intelektual dader kemudian memerintahkan orang sampai 15 itu kan jelas polanya kan sudah jelas nih. Ada yang ingin membunuh dan kemudian dia memerintahkan kepada 4 grup ini tadi dan dengan membiayai gitu kan. Tapi kok kemudian endingnya kepada sampai membunuh. Itu kan kemungkinan kan mungkin dia mau menutup seperti tadi Profesor mengatakan bahwa untuk membungkam lah misalnya gitu. Atau maunya diajak kerjasama tapi tidak mau. Tapi seandainya ya diajak kerjasama tidak mau. Kok kemudian kok pada sampai membunuh itu apa? Kan lebih berat mungkin ya jangan sampai membuka rahasia atau apa mungkin itu yang lebih itu ya sehingga risikonya lebih besar kalau dia hidup gitu kan. Yang saya heran itu sudah rencananya kayak gitu kok kemudian kok dia tidak secara teliti itu caranya menghilangkan dengan cara menyuruh orang banyak itu kan mudah diketahui gitu. Itu yang bagi saya nggak bisa menggali sekarang ini. Tapi menurut saya polisi pasti akan sabar ini ya mencari mana-mana yang keterangan yang sesungguhnya yang terjadi itu. Ini pasti ceritanya simpang siur masih banyak. Karena saking banyaknya. Iya, karena banyaknya ya. Tetapi secara garis besar sudah kelihatan lah ini ada motif, ada dader, ada yang pelaksanakan. Tinggal sekarang apa sih sebenarnya yang tujuannya itu kenapa harus pakai gitu? Baik, kalau gitu tadi dari untuk komunikasi kepada korban, saya tanyakan Pak Adrianus komunikasi terhadap publik karena publik juga terus menanyakan apa sih motifnya kalau anak sekarang bilangnya kepo katanya. Netizen itu juga kalau di media sosial juga menanyakan dan akhirnya banyak juga yang menyimpulkan kesana kemari begitu Prof. Adrianus. Kalau begitu polisi untuk memberikan komunikasinya kepada publik di tengah kehati-hatiannya memberikan atau menyimpulkan modus kejadian ini bagaimana? Khususnya ketika tadi saya sudah membuat satu semacam sinyalemen bahwa kalau memang korban sama sekali tidak terlibat dalam arti dia berada pada posisi sebagai pengawas melihat adanya kejanggalan ya aliran dana kah atau ada proposal yang di markup kah yang memang merupakan fraud yang bersifat standar di perbankan, it's okay, ya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Arianto, maka polisi juga akan dengan gampang ngomong pada keluarga, ngomong pada teman-teman, dan sekaligus nanti kemudian diakhiri dengan ngomong pada publik. Masalahnya adalah bahwa bagaimana kalau berbeda dengan kata lain, korban juga langsung maupun tidak langsung sebetulnya tahu terlibat dengan situasi ini. Misalnya pernah dikontak oleh pelaku, diajak serta misalnya, tapi dia nggak mau, ya kan? Nah, ini kan sudah ada unsur pasal berapa tuh, yang artinya dia udah tahu tapi dia tidak berbuat, dia tidak melaporkan misalnya kan, sudah kena. Atau yang lain adalah bahwa lebih jauh lagi nih, ini tentu saja asumsi ya, dia sudah sampai pada titik tertentu, sudah sama-sama jalan, tapi kemudian lalu balik kanan, lalu malah melaporkan. Bayangkan kalau kita bisa menaik dendam, maka bukankah itu yang lalu biasanya menimbulkan dendam gitu ya? Orang yang sudah sejalan tapi kemudian lalu tiba-tiba menelikung dari belakang. Sekali lagi ini mohon maaf kepada keluarga ya, gitu ya. Nah, itu yang saya kira yang lalu akan membuat polisi lalu menjadi susah dalam rangka mengkomunikasikan kepada publik. Demikian. Diskusi malam hari ini adalah sekali lagi untuk menganalisis saja, tidak untuk mendahului hasil penyelidikan dan penyidikan polisi yang hingga saat ini memang belum mengungkap modus ataupun motif dari para pelaku ini melakukan penculikan dan pembunuhan kepada kepala cabang Bank BUMN yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Adrianus, Pak Arianto sudah hadir di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga nanti juga polisi yang kata Pak Arianto tadi sedang bersabar menyimpulkan bisa segera memberikan kesimpulannya kepada publik supaya juga publik, kenapa publik penasaran juga, saya yakin juga supaya publik juga bisa berhati-hati dengan modus-modus serupa dalam kejadian-kejadian kejahatan seperti ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sorotan selanjutnya saudara di